Pas saya lagi sendok itu jengkol ngora ke mulut, cut! Ih, linunya babatingan. Saya beralih ke otong den. Dan udah nggak ada lagi tuh rasa gigi linu, jengkol nyelap nehuntu. Sekarang kata teman-teman, Yul, lalaunan dong babadognya. Kita nggak keagehan nih. Terus kata aku, ih sebodo amat, jengkol-jengkol aing. Dan akhirnya kami pun siling cabok. Pemirsa, warga memprotes belum dibayarnya ganti rugi lahan oleh perusahaan tambang batubara di Bontang, Kalimantan. Mengaku tetangga itu tidak mana jual belinya, mana pola pasangannya. Jangan ngomong aja sembarangan, jangan ngomong aja sembarangan. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Diduga dipicu kabar polisi salah tangkap seorang warga saat mengamankan judi adu jangkrik. Ratusan warga yang emosi mengepung Mapolsek Kota Anyar, Probolinggo, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, semoga selalu diberikan kesehatan, selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kami dari kelompok Zero akan melakukan kegiatan diskusi belajar dengan materi pembahasan ganti rugi dan rehabilitasi. Diskusi ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Pidana dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dadang Herli Saputra SHMH. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya 01 atas nama Adi Sakti Ramadanti sebagai moderator. Saya 02 atas nama Nana Melina. Saya 03 atas nama Hanawati Hamzah. Saya 04 atas nama Siti Suci Dwi Adila. Saya 05 atas nama Ranti Dwi Natasha Ningrum. Saya 06 atas nama Rofei. Saya 07 atas nama Aji Perdana. Saya 08 atas nama Pah Mulyani. Salam kenal semua. Menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah pemaparan materi dan bagian yang kedua adalah sesi diskusi, yaitu tanya jawab. Nah, pada bagian ini ada yaitu pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh 02 tentang ganti kerugian. Untuk 02, silahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ganti kerugian. Rekan-rekan sekalian, ada yang tahu nggak sih ganti kerugian itu apa? Saya pemateri dari 07. Ya, silakan 07. Iya. Menurut saya, ganti kerugian itu adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang. Nah, benar banget nih 07. Jadi, menurut pasal 1 angka 22 KUHP, ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Jadi ada beberapa hal nih yang dapat kita ketahui tentang tuntutan ganti kerugian, yaitu ganti kerugian adalah merupakan hak tersangka atau terdakwa. Hak itu pemenuhan berupa imbalan sejumlah uang, dan hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, ataupun peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang,
atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan. Nah, kepada siapa sih tuntutan ganti kerugian itu ditujukan? Apakah oknum pejabat yang melakukan tindakan yang harus bertanggung jawab membayarnya, ataukah tuntutan ditujukan dan dipertanggungjawabkan kepada negara? Jadi, tuntutan ganti kerugian itu akan dibebankan kepada negara dan pemerintah atau negara sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas segala tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparatnya. Karena apabila jika nantinya oknum pejabat yang melakukan tindakan yang harus bertanggung jawab untuk membayar sejumlah uang kepada tersangka atau terdakwa, maka hal seperti ini akan memberikan pengaruh pada sikap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, karena selalu dibayangi rasa takut akan diperhadapkan dengan tuntutan ganti kerugian dengan pembayaran sejumlah uang dibanding gaji seorang aparat penegak hukum yang tidak mencukupi. Dan adapun yang berhak mengajukan ganti kerugian itu siapa? Menurut pasal 95 ayat 1 dan 2 KUHP, yang berhak mengajukan ganti kerugian itu tersangka, terdakwa, ataupun terpidana, atau tersangka atau ahli warisnya. Ada juga nih alasan pengajuan tuntutan ganti kerugian. Menurut pasal 95 ayat 1 dan 2 KUHP, alasan terdakwa ataupun tersangka mengajukan tuntutan ganti kerugian itu karena penangkapan yang tidak sah. Artinya penangkapan yang tidak sesuai dan tidak berdasarkan undang-undang atau tindakan penangkapan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam bab 5 bagian ke-1 mulai pasal 16 sampai dengan 19 KUHP. Dan adanya penahanan yang tidak sah artinya penahanan yang dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau sebagaimana dirumuskan dalam pasal 95 ayat 1 dan 2 KUHP. Adapun dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, ataupun dituntut dan diadili atau atas penangkapan atau penahanan, serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang pra-peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 KUHP. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, moderator. Saya kembalikan. Wah, kita dapat pengetahuan baru nih tentang apa itu ganti kerugian. Untuk pemaparan lebih lanjut akan dipaparkan oleh 04. Waktu dan tempat dipersilahkan ya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan lebih lanjutnya memaparkan tentang ganti kerugian yang tadi dipaparkan oleh pemateri kita 02. Baik, di sini saya akan membahas tentang poin 9, yaitu prosedur atau tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian. Jadi, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal yang mengatur tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian, yaitu pasal 81 dan pasal 95, ayat 2 dan ayat 3 KUHP. Kedua pasal tersebut berhubungan dengan pasal 77 huruf B KUHP. Jadi, prosedur atau tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian itu yang pertama, tingkat pemeriksaan perkaranya hanya sampai pada tingkat penyelidikan dan penuntutannya. Yang kedua, tingkat pemeriksaan perkaranya diajukan ke pengadilan. Nah, poin 10 membahas tentang tata cara pemeriksaan tuntutan ganti kerugian. Lalu tata cara atau proses pemeriksaan dan putusan tuntutan ganti kerugian berpedoman kepada cara pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 82 KUHP. Proses pemeriksaan yang diatur dan berlaku pada pra-peradilan berlakulah sepenuhnya dalam pemeriksaan ganti kerugian. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 95 ayat 1 KUHP bahwa pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana terdapat pada ayat 4, mengikuti acara peradilan. Demikian pula ketentuan dalam pasal 96 ayat 1 KUHP bahwa putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan. Nah, poin 11 juga membahas tentang tata cara pembayaran ganti kerugian. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih pasal apa yang berhubungan dengan tata cara pembayaran
ganti kerugian? Ada yang bisa menjawab? Saya 04 izin menjawab dari 05. Jawabannya yaitu pasal 10 PP nomor 27 tahun 1983. Nah, benar sekali. Tata cara pembayaran ganti kerugian itu termasuk pada pasal 10 PP nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP. Kemudian diubah dengan PP nomor 58 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP, serta aturan yang digarisbawahi dalam Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 983 garis miring KMK 01/1983. Lebih jelasnya saya akan uraikan satu persatu. Yang pertama, pematikan penetapan diberikan kepada permohonan dalam waktu 3 hari. Jadi, Pengadilan Negeri memberikan petikan penetapan pengumpulan permintaan ganti kerugian pada pihak yang berkepentingan. Pemberian petikan ini dilakukan dalam waktu 3 hari dari tanggal penetapan yang dijatuhkan. Yang kedua, Ketua Pengadilan Negeri mengajukan permohonan penyediaan dana. Jadi, setelah adanya penetapan pengumpulan permintaan ganti kerugian, maka Ketua Pengadilan Negeri yang aktif berperan meminta pelaksanaan pembayaran. Poin 3 yaitu Dirjen Anggaran menerbitkan SKO. Nah, di sini kalian tahu nggak sih SKO itu apa? Nah, di sini saya akan membahas tentang SKO. SKO itu surat keterangan otoritas. Jadi, berdasarkan permintaan penerbitan SKO dari Sekjen Departemen Kehakiman, Dirjen Anggaran menerbitkan SKO atas beban bagaimana pembayaran dan penghitungan anggaran belanja negara rutin. Yang keempat, asli SKO disampaikan kepada yang berhak. Jadi, setelah SKO diterima oleh yang berhak, maka berdasarkan SKO permohonan serta mengajukan permintaan pembayaran sebagaimana yang diatur dalam pasal 3. Nah, yang kelima, permohonan pengajuan pembayaran kepada KPN setempat. Permohonan pembayaran dilakukan melalui Ketua Pengadilan Negeri. Yang keenam, Ketua Pengadilan Negeri meneruskan permintaan pembayaran ke KPN. Nah, yang terakhir itu berdasarkan SKO dan SPP, KPN menerbitkan SKM kepada yang berhak. Nah, jadi itulah sekilas tentang ganti kerugian. Nah, di sini saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Di sini kita nggak bahas tentang ganti kerugian aja loh. Selanjutnya kita bakal bahas tentang rehabilitasi yang akan dipaparin oleh 03. 03, silahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya sebagai 03 akan memaparkan mengenai rehabilitasi. Mungkin sebelumnya teman-teman sudah mengetahui apa sih rehabilitasi itu. Apakah ada teman-teman yang ingin memaparkan mengenai rehabilitasi? 06 izin menjawab. Baik, 06 dipersilahkan. Baik, rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Sekian. Ya, terima kasih kepada 06. Nah, betul sekali nih teman-teman. Karena sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 23 KUHP adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
Nah, kemudian nih teman-teman, ada alasan atau dasar rehabilitasi. Dalam pasal 97 ayat 3 junto pasal 95 ayat 1 KUHP, yaitu yang pertama, akibat penangkapan atas diri seseorang tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Yang selanjutnya yaitu akibat tidak sahnya penahanan atas diri seseorang tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Kemudian akibat tidak sahnya penghentian atau penghentian pada tahap penyidikan, serta akibat tidak sahnya penghentian penuntutan atau perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Kemudian dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, serta akibat kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan. Slide selanjutnya mungkin. Nah, kemudian ada yang namanya yang berhak mengajukan rehabilitasi. Nah, teman-teman, siapa sih yang berhak mengajukan rehabilitasi? Nah, yang berhak mengajukan rehabilitasi adalah tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkannya. Kemudian yang selanjutnya adalah oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya, yang sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983. Nah, kemudian yang selanjutnya itu yang berwenang memeriksa permohonan rehabilitasi. Apabila ada pengajuan permohonan rehabilitasi, tentu ada yang memeriksanya nih, teman-teman. Yang berhak berwenang memeriksa permohonan rehabilitasi yang pertama, apabila perkaranya sampai pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, maka yang berwenang memeriksanya adalah pengadilan negeri, dan pengadilan menjatuhkan putusan pada pasal 97 ayat 2 KUHP, putusan pembebasan dan putusan pelepasan dari segala tuntutan. Kemudian apabila perkaranya dihentikan sampai pada tingkat pemeriksaan, penyidikan atau penuntutan, maka yang berwenang memeriksanya adalah pra-peradilan. Mungkin slide selanjutnya. Nah, tenggang waktu pengajuan rehabilitasi. Sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP yang kemudian diubah dengan PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP, bahwa permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 3 KUHP diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon. Begitu teman-teman. Kemudian yang terakhir nih teman-teman, ada tentang redaksi amar putusan. Terkait dengan redaksi amar putusan, yaitu ada dua nih. Amar putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu amar penetapan. Amar penetapan dari pra-peradilan mengenai rehabilitasi berbunyi, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Mungkin sekian pemaparan tentang rehabilitasi dari Zero 3. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan ada video lanjutan yang berisi tentang tanya jawab yang pastinya bakal nggak kalah seru loh. Jangan sampai ketinggalan ya. Jangan lupa untuk di-like video ini dan video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Lebih lanjutnya tentang ganti kerugian. Nah, di sini ya. Ulangi. Udah pakai kata nah. Ayat 2 dan
ayat 3 KUHP, kedua pasal tersebut berhubungan Udah istirahat aja. Enggak. Nah, kemudian teman-teman ada yang namanya sorry Ji. Dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat. Ulang. Salah.